إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak mukjizat. Yang mukjizat-mukjizat tersebut menunjukkan sebagai bukti bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama telah banyak menuliskan hal tersebut. Seperti Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Beliau menuliskan sebuah kitab yang berjudul Dalailun Nubuwah, yaitu tanda-tanda kenabian. Dalam buku tersebut, beliau menyebutkan tentang mujizat-mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Di antaranya seperti mujizat Al-Qur'an. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan seorang ummi, yaitu seorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Namun kita dapati ternyata Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab dengan tingkat balaghah yang sangat tinggi dan juga dengan tingkat kefasihan yang sangat tinggi. Kemudian di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian ketika sampai di Masjidil Aqsa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukan Mi'raj, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke langit ketujuh, kemudian pulang kembali ke Masjidil Haram dalam waktu kurang dari satu malam. Dan masih banyak mukjizat-mukjizat lainnya berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu dalam kesempatan kali ini. Namun ma'asyiral muslimin, pada kesempatan khutbah kali ini kami sebagai khatib ingin menyampaikan satu mukjizat yang sangat menakjubkan, yaitu mukjizat yang ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu keajaiban akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia mentadabburi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia akan membenarkan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin ada manusia biasa yang bisa berakhlak dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adz-Dzahabi pernah mengatakan, fa inna sirata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha taqtadi tasdiqahu. Kata Adz-Dzahabi rahimahullah taala, barang siapa yang mentadabburi sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mau tidak mau dia pasti akan membenarkan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sangat pantas jika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sungguh engkau benar-benar di atas akhlak yang sangat agung. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi umurmu wahai Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para ulama menjelaskan karena umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap aspek kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan. Barang siapa yang ingin mencari teladan terbaik menjadi seorang suami, maka lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin melihat
melihat teladan terbaik seorang pemimpin, maka lihatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ingin melihat teladan terbaik seorang majikan, maka lihatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya seluruh aspek kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan bagi umatnya. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keajaiban akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabi yang jalil Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menceritakan, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan. In ishtahahu akalahu wa illa taraka. Kalau beliau suka beliau makan, kalau tidak beliau tinggalkan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini, beliau menjelaskan bahwasanya maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela makanan adalah beliau tidak pernah mengomentari makanan. Beliau tidak pernah mengatakan makanan ini kurang asin, atau makanan ini kurang manis, atau ini dan itu dan seterusnya. Tidak. Siapa dari kita yang bisa tidak mengomentari makanan? Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengomentari makanan bukan 1 hari ataupun 2 hari. Namun seumur hidup beliau tidak pernah mengomentari makanan. Adakah orang seperti ini, ma'asyiral muslimin? Bahkan yang lebih menakjubkan, ma'asyiral muslimin, dalam suatu kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk mengomentari makanan. Sengaja diminta untuk mengomentari makanan, namun ternyata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengomentarinya dengan komentar yang sangat indah. Dikisahkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pernah dihidangkan seekor dab, yaitu kadal padang pasir. Ketika dihidangkan, maka Khalid bin Walid pun memakan dab tersebut. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak makan. Maka melihat hal tersebut, maka Khalid pun mengatakan, aharamun huwa ya Rasulullah? Apakah dab ini haram wahai Rasulullah? Perhatikan jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diminta, kenapa engkau tidak makan wahai Rasulullah? Beliau diminta komentar. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La, walakin lam yakun bi ardi qaum. Dab ini tidak haram wahai Khalid, akan tetapi dab tidak ada di kaumku. Artinya ini bukan makanan kebiasaan kaumku. Fa'ajilni afahu, maka aku pun tidak bisa memakannya. Subhanallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk komentar terhadap makanan, namun beliau mengkomentar dengan sangat indah. Beliau mengatakan, aku tidak bisa memakannya karena makanan tersebut bukanlah kebiasaan makanan di kampung. Sungguh akhlak yang sangat mulia. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keajaiban akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yaruddu sa'ilan. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak orang yang meminta kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam jika memiliki sesuatu, kemudian diminta tersebut, hal tersebut diminta oleh orang lain, maka beliau pasti memberikannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menceritakan suatu ketika datang seorang Arab Badui kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada saat itu dia masih kafir. Dia datang di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung meminta kambing yang sangat banyak. Maka apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Dia mengatakan, fa'aqahu ghanaman baina jabalain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikannya kambing sepenuh lembah. Allahu Akbar. Sepenuh lembah. Maka pada saat itu dia pun langsung masuk Islam. Orang Badui tersebut, kemudian dia kembali ke kaumnya, dia mengatakan, ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yuti ata'an la yakhshal faqa. Wahai kaumku, masuklah Islam, karena sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia memberi pemberian yang tidak takut miskin. Siapakah di antara kita yang bisa berinfak tidak takut miskin? Masyaallah muslimin. Dia adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang lebih menakjubkan, masyaallah muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam
ternyata memberikan sesuatu yang sebenarnya dia butuh terhadap barang tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia menceritakan suatu ketika seorang wanita sahabiah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai baju yang telah usang. Baju yang telah usang. Maka dia pun berinisiatif untuk membuatkan baju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah dia membuatnya, kemudian dia berikan sebagai hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Kata sang perawi, Sahal bin Sa'ad mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerima baju tersebut karena beliau memang benar-benar butuh terhadap baju itu. Karena tadi kita sebutkan, beliau telah memakai baju yang usang. Maka beliau ambil baju tersebut, kemudian beliau masuk, lalu beliau pakai. Tidak lama kemudian beliau keluar, datanglah seorang sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat tersebut pun memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia juga memuji baju yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Uksuniha ya Rasulullah." Berikanlah baju itu kepadaku wahai Rasulullah. Perhatikan, tanpa marah, tanpa ada cemberut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan baju tersebut yang baru dia pakai pada sahabat yang memintanya tadi. Maka para sahabat lain yang melihat kejadian tersebut, mereka pun berkata kepada sahabat yang minta tadi, "Ma ahsanta, sungguh pintar engkau. Kau tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menolak permintaan, lalu engkau memintanya." Maka sahabat yang meminta tadi dia mengatakan, Wallahi, ini sa'altu li al-basar. Inna ma sa'altuhu litakuna kafani." Dia mengatakan, "Demi Allah, saya meminta baju tersebut bukan untuk aku pakai. Sekarang bukan untuk pakai sekarang. Namun aku meminta baju tersebut agar aku nanti dikafani dengan baju tersebut." Dan benar kata sang perawi hadis, Sahal bin Sa'ad menyatakan bahwasanya sahabat tersebut ketika wafat akhirnya dia dikafani dengan baju tersebut. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keajaiban akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tawadhu, yang paling rendah diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tawadhu dan jauh dari kesombongan. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau jika duduk bersama para sahabatnya, beliau duduk di tempat yang sama. Tidak ada yang spesial dan tidak ada yang menonjol dari beliau daripada sahabat. Sehingga tatkala itu, jika ada orang-orang yang jauh datang mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena penampilan dan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan para sahabatnya. Sampai akhirnya para sahabat pun berinisiatif untuk membuatkan tempat khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam agar orang mengetahui atau mengenali ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dari kota Makkah menuju kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah, maka orang-orang Ansar pun menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dengan hangat. Namun yang menjadi masalah tatkala itu ternyata sebagian kaum Ansar mereka tidak mengenali mana Abu Bakar dan mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena begitu tidak ada spesial di antara keduanya. Maka tatkala mereka beristirahat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar beristirahat, kemudian matahari telah terik, kemudian Abu Bakar menaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selendangnya, barulah orang-orang tahu bahwasanya ini adalah Muhammad dan ini adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikian pula dalam hadis ma'asyiral muslimin, Nabi disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggangi himar. Ketahui himar adalah tunggangan yang paling rendah pada saat itu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin negara, pemimpin perang. Tidak pantas bagi beliau untuk menaiki himar, lebih pantas bagi beliau untuk menaiki kuda ataupun unta. Namun beliau masih mau menaiki himar yang merupakan tunggangan yang rendah pada saat itu. Demikian pula disebutkan terkadang beliau berjalan tidak pakai sendal. Beliau berjalan tidak pakai sendal. Semua itu beliau lakukan. Kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tawadhu, orang yang sederhana. Karena beliau dalam suatu kesempatan pernah bersabda, "Al-badadatu minal iman." Kesederhanaan adalah sebagian dari iman.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keajaiban akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memaafkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cepat memaafkan orang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menceritakan suatu ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang Arab Badui. Ketika menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun menarik selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai terlihat merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, a'tini min malil ladzi indak." Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah Subhanahu wa taala kepadaku yang ada padamu. Berikanlah kepadaku harta Allah Subhanahu wa taala yang ada padamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menoleh ke orang tersebut tanpa marah dan tanpa cemberut. Namun beliau langsung tersenyum. Langsung beliau perintahkan salah seorang sahabat untuk memberikan harta kepada orang Badui tersebut. Allahu akbar. Masyaallah muslimin, pertama beliau tidak marah ketika dipanggil namanya. Padahal kita tahu para sahabat radhiyallahu anhum mereka sangat enggan untuk memanggil nama sallallahu alaihi wasallam. Mereka memanggil Nabi dengan ya Nabi Allah, ya Rasulullah dan seterusnya. Namun tatkala orang Badui tersebut memanggil Nabi dengan namanya, beliau tidak marah. Kemudian yang kedua yang lebih menakjubkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditarik lehernya dengan selendangnya sampai muncul merah di lehernya, beliau tidak marah. Bahkan beliau tersenyum. Bahkan beliau perintahkan seorang sahabat untuk memberikan harta yang dia minta kepada orang tersebut. Inilah mukjizat memaafkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara keajaiban mukjizat sifat memaafkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan orang-orang Quraisy ketika Fathu Makkah. Kita ketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam beliau terusir dari kota Makkah. Saat itu beliau sempat sedih, harus meninggalkan kampung halamannya. Sampai-sampai ketika terkala hijrah, beliau mengatakan, "Wallahi, innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilayya." Wahai kota Makkah, engkau adalah bumi terbaik, tempat terbaik, dan engkau adalah tempat bumi Allah yang paling aku cintai. Laula ukhrijtu ma kharajtu minki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah aku tidak diusir oleh kaumku, maka aku akan tidak meninggalkan wahai kota Makkah. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam terusir, harus pergi hijrah ke kota Madinah. Maka setelah 8 tahun, beliau pun kembali ke kota Makkah dengan membawa 10.000 pasukan. Untuk apa? Untuk menaklukkan kota Makkah. Maka pada saat itu orang-orang Quraisy mengatakan, "Hadhihi yaumun malhamah." Hari ini adalah hari pertumpahan darah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membalas dendamnya kepada kita, kata orang-orang Quraisy. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masuk ketika itu ke kota Makkah dengan penuh tawadhu. Sekali lagi dengan penuh tawadhu. Kemudian beliau kumpulkan orang-orang Quraisy pada saat itu. Beliau berkata kepada orang-orang Quraisy, "Ya ma'syarul Quraisy, madza tadunnu anni fa'ilun bikum?" Wahai orang Quraisy, apa pendapatmu terhadapku? Apa yang akan aku buat kepada kalian? Mendengar hal tersebut, maka orang-orang Quraisy pun teringat atas apa yang mereka lakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyiksa, mengganggu, dan bahkan mereka ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menyangka tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membalas dendamnya kepada mereka. Maka apa kata Nabi sallallahu? Maka mereka pun mengambil hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu dengan menjawab pertanyaan Nabi dengan mengatakan, "Khairan akhun karim ibnu akhin karim." Kami menyangka wahai Muhammad, kau adalah orang yang baik, makanya engkau akan berbuat kebaikan
karena engkau adalah orang yang mulia dan anak dari seorang yang mulia. Maka mendengar itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian, sekarang kalian dibebaskan. Allahu Akbar. Saat itu beliau tidak marah, tidak membalaskan dendamnya, namun beliau memaafkan semua orang-orang Quraisy atas apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada kaum muslimin. Demikian ma'asyiral muslimin. Masih banyak lagi akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suatu keajaiban, suatu mukjizat, namun tidak mungkin kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Tidaklah kami sampaikan ini agar semakin timbul cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita semakin meneladani keteladanan beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'u qaribun mujibu da'wati qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.